Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan mutiara hikmah penyebab hati kita semua bisa sakit. Kurang lebihnya ada 11 perkara yang membuat hati kita bisa sakit. Ketahuilah bahwasannya tidak ada suatu akibat kecuali karena ada suatu sebab, dan kehidupan ini merupakan sebab dan akibat, sehingga seseorang tidak menjadi seseorang yang sakit hatinya kecuali karena dia pula yang menyebabkannya. Sedangkan sebab-sebab seseorang mendapatkan penyakit hati dalam hatinya adalah perkara-perkara yang tersebut. Maka dari itu saya ingin menyebutkan 11 atau berikut yang menyebabkan hati kita semuanya bisa sakit. Kurang lebihnya ada 11 perkara. Yang pertama, karena kebodohannya dalam ilmu agama. Di antara visi dan misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam risalahnya adalah membawa umatnya dan menggiring mereka ke arah kebahagiaan, kesejahteraan, kesentosaan, dan keamanan. Yang demikian itu dengan tuntunan serta syariat yang diajarkannya serta disebarkannya. Maka tatkala seseorang bodoh dan tidak mengenal akan syariatnya, maka sulit baginya untuk mendapati hatinya dalam keadaan bersih, tapi terus akan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit hati. Bahkan bisa jadi dia tidak akan merasa bahwasanya dia berada di dalam kesalahan. 2. Karena merebaknya fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah suatu hal yang melalaikan dan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa, hina dan dina. Tatkala seseorang berada di dalam lingkungan yang jauh daripada keilmuan dan pengaruh orang-orang yang sholih, maka mau tidak mau dia akan terjerumus ke dalam penyakit hati yang sulit untuk dihindarinya.
Yang ketiga, karena dalam diri manusia ada syahwat dan kecondongannya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dua sebab inilah yang banyak menyebabkan seseorang terjerumus dan terjebak ke dalam dosa demi dosa, termasuk dosa tersebut bisa menyebabkan hati kita semuanya sakit. Yang keempat, karena lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan sangat mudah terkontaminasi dengan dosa, sehingga pantas jika di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam firman-Nya, qala Allah ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati akan merasa tenang dan tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima, karena kecondongan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan. Tatkala seorang manusia tercipta, yang pertama akan tumbuh pada dirinya dari hawa nafsu adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan dengan keburukan atau kejelekan. Jika dilawan, diterapi dan dididik, maka akan naik satu tingkatan menjadi an-nafsul lawwamah, yaitu celaan hawa nafsu ketika dia terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Jika terus dididik kembali, maka akan menjadi naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu an-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu seseorang yang merasa tenang ketika seseorang tersebut melakukan kebaikan dan merasa galau ketika sedang melakukan kemaksiatan. Dan jika terus ditempa dan dibina, akan naik pada tingkatan an-nafsur radiyah, yaitu nafsu yang rela ketika berbuat kebaikan dan tidak rela dirinya ketika terjerumus ke dalam kesalahan dan kemaksiatan. Dan jika terus dibina dan ditempa, maka akan naik ke dalam tingkatan yang paling tinggi, yaitu an-nafsul mardiyah, yaitu nafsu seseorang yang hanya rela melakukan kebaikan dan sama sekali tidak menoleh
dan berpaling kepada kemaksiatan, bahkan terlintas pun tidak. Begitulah tahapan tingkatan nafsu seseorang, dan semua itu tidak akan terjadi dan terlaksana kecuali dengan usaha dan upayanya dalam membina dan menerapi serta menghilangkan dan melawan penyakit hati. Intinya berusaha untuk mengobati penyakit hati yang ada di dalam seseorang tersebut. Yang keenam, karena lingkungan yang tidak baik serta teman-teman yang bukan dari golongan orang-orang sholih. Sehingga pantas jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi," rawahu Ahmad. Sesungguhnya seseorang itu tergantung kepada akhlak teman-temannya. Rawahul Ahmad. Artinya, jika teman-temannya baik, maka dia juga akan menjadi baik pula, dan jika teman-temannya tidak baik, maka dia akan menjadi seorang yang tidak baik. Begitu pula hatinya. Yang ketujuh, karena makanan yang haram. Di antara penyebab penyakit hati pada diri seseorang sehingga hatinya terkontaminasi dengan penyakit hati adalah makanan dan minuman yang dikonsumsinya bersumber daripada hal-hal yang haram, karena pengaruhnya sangat besar di dalam kebersihan maupun kekotoran pada hati seseorang. Yang kedelapan, karena melepaskan pandangan dan memanjakannya kepada suatu pandangan yang haram, sehingga yang demikian itu termasuk hal yang menyebabkan seseorang banyak memiliki penyakit di dalam hatinya. Yang kesembilan, karena melakukan ghibah. Ghibah dalam artian menyebutkan seseorang terkait dengan sifat maupun perbuatan dan perkataan, di mana jika orang itu mendengarnya atau orang lain memberitahukannya, maka dia akan marah kepadanya. Dan ghibah termasuk sebab seseorang mudah untuk mendapatkan penyakit hati. Yang kesepuluh, karena namimah, yaitu mengadu domba, yaitu membawa suatu kabar tentang orang lain kepada seseorang dengan maksud dan tujuan permusuhan di antara keduanya. Mengadu domba, pelakunya akan mudah sekali terjerumus
ke dalam penyakit hati. Yang ke-11, karena menyibukkan dirinya dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, sehingga menjadikan dunia tersebut sebuah orientasi di dalam kehidupannya, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 11 sebab inilah yang bisa menyebabkan manusia mempunyai penyakit hati dan mudah terkontaminasi dengannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya terhindar daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu pembahasan kali ini. Ada 11 perkara yang menyebabkan hati sakit. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.